Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Perjuang NIP CPNS. Kali ini kita akan melanjutkan ke part 31 teman-teman, dimana sebelumnya kita sudah membahas sampai part 30 ya. Soal nomor 1, banyak tenaga kerja wanita atau TKW asal Indonesia di luar negeri mengalami eksploitasi berupa penahanan paspor oleh agen, jam kerja yang tidak manusiawi, hingga kekerasan fisik dari majikan tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai dari perwakilan diplomatik setempat. Ditinjau dari esensi sila kedua Pancasila, langkah perlindungan yang wajib ditingkatkan oleh negara sebagai wujud memuliakan manusia adalah melarang seluruh wanita Indonesia keluar negeri dengan alasan apapun termasuk untuk berwisata. Yang B. Memperkuat moratorium pengiriman buruh migran ke negara yang tidak memiliki undang-undang perlindungan pekerja domestik, menyediakan bantuan hukum advokasi gratis 24 jam di KBRI, serta menindak tegas agen penyalur ilegal atau human trafficking di dalam negeri. Yang C. Menyuruh para TKW tersebut untuk membalas kekerasan majikan dengan tindakan kekerasan fisik serupa. Kemudian yang D. Meminta pemerintah negara tujuan untuk menanggung seluruh biaya hidup buruh migran secara gratis tanpa perlu bekerja. Yang E. Menyalahkan para buruh migran tersebut karena memilih bekerja di luar negeri daripada menganggur di desa. Next ke pembahasannya teman-teman. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi harkat, martabat, dan hak asasi setiap warga negaranya dimanapun mereka berada, seperti fungsi proteksi eksteritorial, menyalahkan korban pilihan E atau melarang kebebasan mobilitas secara total pilihan A melanggar hak asasi manusia teman-teman. Pilihan B mencerminkan implementasi sila kedua yang taktis dan legal, yaitu menghentikan pengiriman ke wilayah berbahaya. Moratorium menyediakan payung perlindungan hukum konkret di luar negeri seperti advokasi KBRI, serta memberantas akar kejahatan perdagangan orang di dalam negeri, teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Silakan bisa dibaca kembali, teman-teman, untuk opsi B. Lanjut ke soal nomor 2. Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu mengenai penyelamatan ekonomi nasional akibat krisis moneter global. Sebagian kelompok masyarakat menilai situasi belum masuk kategori ikhwal kegentingan yang memaksa dan menuduh Presiden bersikap otoriter berdasarkan mekanisme checks and balance. Dalam UUD 1945, lembaga yang memegang kunci konstitusional untuk menyetujui atau menolak Perpu tersebut agar sah menjadi undang-undang atau dicabut adalah A. Mahkamah Agung melalui sidang pleno para Hakim Agung, B. DPR pada masa persidangan yang berikutnya setelah Perpu tersebut dikeluarkan, yang C. MPR melalui sidang istimewa pemaksudan Presiden, yang D. BPK berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara, atau E. seluruh gubernur di Indonesia melalui voting suara terbanyak di Asosiasi Pemerintah Daerah. Oke, lanjut ke pembahasannya teman-teman. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dalam ikhwal kegentingan yang memaksa. Namun, kekuasaan subjektif Presiden ini dibatasi secara ketat oleh kekuasaan legislatif DPR pada ayat 2 dan ayat 3. Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Jika mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Jika tidak disetujui, maka Perpu tersebut harus dicabut. Pilihan B. Ini adalah esensi utama dari keseimbangan kekuasaan negara agar Presiden tidak menyalahkan wewenang kedaruratan. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada masa persidangan yang berikutnya setelah Perpu tersebut dikeluarkan. Oke, next ke soal nomor 3, teman-teman. Sebuah pulau kecil terluar di wilayah perbatasan Indonesia dibeli hak manfaatannya oleh korporasi pariwisata internasional untuk disulap menjadi resort ultra mewah eksklusif. Pihak resort memasang pembatas fisik di pantai dan melarang nelayan lokal menyandarkan kapal atau mendekati area pulau tersebut dengan alasan kenyamanan privasi turis asing. Langkah nasionalisme berbasis kedaulatan wilayah yang harus diambil oleh pemerintah pusat adalah A. Mendukung tindakan resort demi meningkatkan pendapatan devisa negara dari sektor pariwisata premium. Yang B. Membiarkan nelayan mencari pantai lain karena luas wilayah laut Indonesia masih sangat melimpah. Yang C. Meninjau ulang izin konsesi resort, memaksa pengembang membongkar pembatas fisik di pantai karena wilayah pesisir dan pantai adalah milik publik atau common property yang dilindungi oleh undang-undang, serta memastikan hak asasi nelayan lokal dan patroli keamanan negara tetap terjaga sepenuhnya.
yang dia mengirimkan kapal perang untuk mengebom resort tersebut sebagai peringatan keras anti kapitalisme. Yang E, menyarankan nelayan lokal untuk menyamar sebagai turis asing agar dapat masuk ke area pantai tersebut. Oke, next ke pembahasannya teman-teman. Nasionalisme tidak boleh mengorbankan kedaulatan ruang publik dan kesejahteraan rakyat kecil demi investasi ekonomi yang ada di pilihan A. Namun, negara juga harus bertindak secara legal, bukan anarkis yang ada di pilihan D. Wilayah pesisir dan pantai menurut hukum Indonesia tidak dapat diprivatisasi secara mutlak hingga menyingkirkan warga lokal. Pilihan C adalah keputusan yang adil dan berdaulat, yaitu negara menegakkan hukum tata ruang laut, melindungi hak ekonomi nelayan domestik, serta menjaga aspek pertahanan di wilayah terluar dari penguasaan eksklusif aktor asing. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Meninjau ulang izin konsesi resort, memaksa pengembang membongkar pembatas fisik di pantai karena wilayah pesisir dan pantai adalah milik publik yang dilindungi oleh undang-undang, serta memastikan hak asasi nelayan lokal dan patroli keamanan negara tetap terjaga sepenuhnya. Oke, lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Soal terakhir di part 31. Seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan indikasi kerugian negara sebesar puluhan miliar rupiah pada sebuah proyek infrastruktur di kementerian tempat sahabat karibnya menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Sahabatnya tersebut mendatangi sang auditor, menangis dan memohon agar temuan itu dihapus dari laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Jika tidak dihapus, sahabatnya terancam penjara dan karir sang auditor juga terancam dihambat oleh oknum pejabat tinggi di kementerian tersebut yang ikut menikmati aliran dana. Tindakan auditor yang berintegritas adalah A. Menghapus temuan tersebut demi menyelamatkan masa depan sahabat karibnya dan mengamankan karir pribadinya sendiri. Yang B. Mengubah nominal temuan kerugian menjadi sangat kecil agar sahabatnya hanya terkena sanksi administratif ringan. Yang C. Tetap mencantumkan temuan kerugian negara tersebut secara objektif dan akurat di dalam LHP. Melaporkan ancaman hambatan karir kepada Majelis Kehormatan Kode Etik PPK serta menyerahkan seluruh penyelesaian hukum kepada aparat penegak hukum. Yang dia mengundurkan diri dari tim audit agar tidak perlu mengambil keputusan yang menyakitkan bagi sahabatnya, atau E. Membocorkan temuan tersebut ke media sosial secara anonim terlebih dahulu sebelum menghapusnya dari laporan resmi. Oke, next ke pembahasannya, teman-teman. Integritas menuntut profesionalisme tanpa pandang bulu, bahkan ketika dihadapkan pada benturan kepentingan atau konflik of interest yang melibatkan sahabat karib atau ancaman eksternal terhadap karir ada di pilihan C. Memanipulasi laporan pilihan A dan B adalah pelanggaran pidana dan moral berat bagi seorang auditor. Pilihan C mencerminkan konsistensi nilai kejujuran, kepatuhan pada sumpah jabatan, serta keberanian moral untuk menghadapi konsekuensi demi menyelamatkan keuangan negara. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Tetap mencantumkan temuan kerugian negara tersebut secara objektif dan akurat di dalam LHP, melaporkan ancaman hambatan karir kepada Majelis Kehormatan Kode Etik PPK, serta menyerahkan seluruh penyelesaian hukum kepada aparat penegak hukum. Oke, teman-teman, sekian saja pembahasan part 31 kita. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi bermanfaat, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan share, teman-teman. Sekian, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di part selanjutnya, teman-teman.